Selamat pagi Pak. Pagi. Saya mau menanyakan adanya banjir di daerah Blendung dan di wilayah Ulu Jami. Saat ini saya juga selain memang masyarakat Kecamatan Ulu Jami yang berdomisili di pesisir, khususnya saya tinggal di Desa Blendung. Saat ini saya juga kebetulan adalah Direktur Bumdes Bersama Rukun Makmur Kecamatan Ulu Jami. Apa yang dilakukan Bapak dengan adanya banjirop ini Pak? Ya, jadi gini, memang kemarin ini ada fenomena alam yang menurut saya pribadi itu memang sangat ekstrim. Sebenarnya ini adalah satu fenomena siklus tahunan, khususnya kami yang tinggal di daerah pesisir. Kebetulan saya di Desa Blendung. Secara umum ya bentangannya memang dari desa pesantren, 8 desa pesantren, Mojo, Limbangan, Ketapang, Blendung, Kartosari, Kaliperahu, dan Tasik Rejo. Ada 8 desa bentangan pesisir yang ada di Kecamatan Ulu Jami. Berarti banjir ini terjadinya karena rob ya Pak? Kemarin memang banjir air pasang ini disebabkan oleh air laut naik, air pasang, air asin yang memang ini beda Mas, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Intensitasnya cukup tinggi, persis sesuai dengan prediksi yang dikeluarkan oleh BMKG. Cukup tinggi memang intensitas ketinggian air laut naik ke darat ataupun ke pemukiman. Untuk ketinggian sendiri ada berapa senti Pak ketinggian banjirnya Pak? Masing-masing. Untuk masyarakat yang terdampak yang memang bersentuhan langsung dengan berdekatan dengan daerah aliran sungai pertambakan, itu cukup tinggi. Air masuk sampai ke pemukiman itu kurang lebih bisa 1 meter. Itu untuk yang di daerah paling ujung, paling utara. Ekstrimnya lagi fenomena ini harapannya ke depan ada solusi-solusi dari para pemangku kebijakan, dari semua stakeholder yang ada di pemerintah Kabupaten Pemalang ini, supaya ada upaya terkait dengan di daerah pesisir itu bagaimana nahan air pasang pada saat seperti yang kayak kemarin ini tinggi. Ada program ataupun ada dicarikan solusi supaya apakah itu dengan pemecah ombak ataupun dengan tanggul pesisir, paling tidak supaya pada saat kejadian kayak kemarin dengan intensitas air pasang yang cukup tinggi dan mengganggu sekali terkait dengan pemukiman masyarakat dan sendi-sendi ekonominya ini, bisa ada solusi supaya ke depan fenomena seperti ini betul-betul bisa teratasi lah. Paling tidak ada win-win solutionnya. Terus perhatian seperti apa Pak yang dilakukan Bapak sebagai Direktur Bundesma Rukun Makmur Pak ya? Ya. Akibat korban banjir tersebut Pak. Ya, jadi kebetulan memang saat ini selain sebagai masyarakat yang terdampak terkait dengan air pasang kemarin, karena kebetulan rumah saya juga kemasukan air asin, gitu kan. Tanda-tanda air pasang naik kemarin itu kurang lebih dari hari Sabtu, Mas. Dari hari Sabtu tanggal kurang lebih kalau tidak salah antara tanggal 20 itu sudah mulai ada kelihatan intensitas air pasang di pesisir Pantura ini naik. Lebih-lebih saya mendapatkan informasi dari BMKG terkait dengan ada fluktuasi peningkatan air pasang dari hari ke hari sampai puncaknya itu adalah di tanggal 24. Wabil khusus untuk di Kecamatan Ulu Jami kelihatan ekstrim naik air pasang betul-betul masuk sampai ke pemukiman
masyarakat itu dari tanggal 22 itu sudah kelihatan naik tinggi sampai betul-betul masuk ke pemukiman warga. Lah, saya selaku Bundesma Rukun Makmur Kecamatan Ujami melihat bahwa rumah-rumah warga dari depan sampai ke dapur itu kami kirimkan berupa mentah, karena di sana ada dapur umum yang dikoordinir oleh PNI dan lain-lain, Tagana maupun BPD. Di Desa Ketapang pun kami mengirimkan logistik semua yang diketahui oleh Pak Kades. Di Belendung kami membuat dapur umum seperti di 3 desa yang lain, dan alhamdulillah akhirnya masyarakat di Belendung pun tergugah secara mandiri itu mewujudkan dapur umum. Estafet dari awal pertama kami membuat, akhirnya kami memang estafet kami berikan pengkoordinirannya itu lewat teman-teman Bumdes desa maupun rekan-rekan sahabat Ansor yang ada di Desa Belendung maupun PAC Kecamatan Ujami. Ya, harapannya mohon jangan dilihat jumlah ataupun sedikit dan banyaknya, tapi paling tidak itu adalah bentuk kepedulian kami, bentuk inisiatif bahwa pada saat situasi kayak kemarin itu betul-betul menjadi viral, menjadi satu keprihatinan musibah bersama, dan artinya bisa saling merasakan bagaimana tingkat-tingkat kesulitan dan permasalahan terkait dengan dampak air pasang yang ada di bentangan 8 desa kemarin, di Desa Pesantren, Desa Mojo, Limbangan, Ketapang, Belendung, Kertosari, Kaliperahu, dan Prasekerja. Dan bisa kita sama-sama lihat ternyata tidak cuma terjadi di Kecamatan Ujami, tapi betul-betul memang itu terjadi di seluruh bentangan pantai utara dari ujung barat sampai ujung timur. Kita lihat di daerah Pekalongan seperti apa, di daerah Semarang seperti apa. Tapi apapun itu, ini adalah memang fenomena alam. Apapun itu, ini adalah memang musibah bersama, dan harapannya masyarakat tetap bersabar dengan musibah ini, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga pasca air pasang ini nanti selesai, masyarakat tetap secepatnya untuk mengantisipasi terkait dengan dampak-dampak yang kemungkinan akan terjadi berikutnya. Yang mungkin yang paling ini adalah bagaimana mengantisipasi munculnya penyakit-penyakit yang mungkin akan muncul, karena memang kemarin betul-betul air pasang naik ke dalam rumah, tentu itu meninggalkan virus-virus atau penyakit-penyakit yang perlu diantisipasi bersama. Yang kemarin ini memang kalau saya sendiri yang melihat langsung bagaimana luapan air laut naik ke daratan, saya memang kepikiran saya adalah tsunami. Kepikiran saya memang ada ketakutan karena luapan air laut yang begitu tinggi, betul-betul meluluh lantahkan semua sendi-sendi ekonomi yang ada di 8 desa di Kecamatan Ujami ini. Dan kami tidak menyangka bahwa air laut ini betul-betul intensitasnya tinggi dan masuk sampai ke hampir 8 desa ini, kurang lebih di atas 70%. Rumahnya terendam. Di Desa Belendung sendiri, desa saya, itu hampir 80% lebih pemukiman warga itu terendam air asin. Padahal air asin ini betul-betul mematikan semuanya pada saat masuk ke daerah pemukiman dan menjadi kumuh. Lah, tentu ini menjadi keprihatinan kita semua, keprihatinan masyarakat yang ada di bentangan pesisir 8 desa, keprihatinan juga kita sebagai solider keterpanggilan kemanusiaan, dan yang tidak kalah penting adalah mari bersama-sama juga bagaimana budaya-budaya masyarakat kita, terutama yang di pesisir ini juga supaya lebih bersahabat dengan alam tentunya. Karena penurunan tanah yang ada di Kecamatan Ujami ini luar biasa, Mas.
setiap tahunnya penurunan tanahnya luar biasa, ambles tanah ini. Ini menurut analisa saya, menurut pendapat saya sebagai orang pesisir, ya memang banyak faktor. Terlepas memang faktor alam itu adalah tidak bisa terbantahkan, tapi juga budaya kita sebagai manusia. Salah satunya itu adalah di semua rumah yang ada di tendangan pesisir ini itu semuanya sudah pakai air bor. Jadi semuanya itu menggunakan air bor yang masing-masing titik itu kedalamannya itu minimal itu 100 meter. Nah, ditambah ada sektor ekonomi terkait dengan budidaya udang fanami yang itu membutuhkan air tawar juga, yang itu diameternya itu besar dan kedalamannya lebih dalam, dan itu tentunya menjadi salah satu faktor penurunan tanah yang ada di rendam air. Spontan saya memang terpikirkan apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya lakukan, ya paling tidak sesuai dengan kemampuan kami, paling tidak bisa sedikit meringankan apa yang menjadi permasalahan yang ada di masyarakat terdampak. Saya memang izin, saya koordinasi dengan Pak Camat, saya menanyakan ke beliau, Bapak, terkait dengan fenomena alam seperti ini dari kecamatan, itu petunjuk Bapak seperti apa. Nah, Pak Camat memberikan satu perintah ke saya bahwa lakukan apa yang bisa dilakukan oleh Bumdesma Rukun Makmur sesuai dengan hasil rapat bahwa di Kecamatan Lujami itu dibentuk titik-titik posko yang itu terintegrasi dari kecamatan sampai kabupaten. Yang pertama ada di Desa Pesantren, dikoordinir oleh PMI, yang kedua di Desa Ketapang, dikoordinir oleh BPBD, yang ketiga itu dikoordinir oleh Tagana, Dinsos, itu di Kaliprau, dan saya selaku Bumdesma, kebetulan kantor saya itu ada di Desa Blendung, saya juga izin mengkoordinasikan dengan Pak Kades. Pak Kades di Blendung ternyata tidak ada data terkait dengan posko resmi yang dibentuk oleh pemerintah, apa yang memang bisa kami lakukan, Pak Kades. Nah, karena memang di Blendung juga tidak ada titik, belum ada titik posko pada saat itu, Bumdesma spontan pada hari itu, kalau tidak salah tanggal 22, kami mendirikan posko dapur umum sebagai embrio awal bagaimana masyarakat yang ada di Desa Blendung ini. Kami mengundang koordinasi dengan Pemdes, kami mengajak rekan-rekan anak-anak muda yang ada di Desa Blendung, kami merangkul dengan Bumdes Desa Blendung, kami merangkul dengan rekan-rekan sahabat Ansor yang ada di Desa Blendung. Jadi saya putuskan Bumdesma pada saat itu adalah support terkait dengan sedikit sesuai dengan kemampuan di Desa Pesantren, di titik sentralnya di Balai Desa. Kami mengirimkan logistik berupa beras, telur, mie instan, terus juga ada gula pasir, ada teh, sedikit untuk bisa membantu. Dan banjirnya, Pak? Masing-masing untuk masyarakat yang terdampak, yang memang bersentuhan langsung dengan berdekatan dengan daerah aliran-aliran sungai pertambakan, itu cukup tinggi. Air masuk sampai ke pemukiman itu kurang lebih bisa 1 meter. Itu untuk yang di daerah paling ujung, paling utara. Lah, ekstrimnya lagi, fenomena alam air pasang tahun ini, minggu kemarin ini memang betul-betul menyentuh sampai ke hampir semua pemukiman yang ada di bentangan 8 desa. Kurang lebih ya beda-beda, yang paling utara itu 1 meter, yang daerah ke selatannya kembali ya ada yang 60 cm, paling
paling kecil itu masuk ke dalam rumah itu kurang lebih ya 30 cm ada di dalam rumah, dan ini sangat-sangat betul-betul mengganggu terkait dengan semuanya, baik kenyamanan, baik istilahnya perekonomian yang ada di Kecamatan Ulujami, karena fenomena kemarin itu betul meluluh lantahkan para sektor ekonomi di para petani budidaya ikan bandeng maupun udang faname. Habis tenggelam. Ya. Terus ada pembuatan posko juga sih Pak? Ya, kemarin memang secara spontanitas, baik di titik-titik desa ataupun titik-titik masyarakat maupun yang terorganisir oleh pemerintah dengan leading sektornya dari kecamatan, koordinasi dengan masing-masing desa maupun koordinasi dengan kabupaten. Itu memang kemarin ada posko resmi yang ditunjuk oleh dari kabupaten, itu titiknya ada di desa pesantren, kalau tidak salah di sana dikelola oleh PMI. Terus di daerah di desa Petapang itu dikoordinir oleh BPBD kalau tidak salah. Terus yang di daerah Kaliperahu itu dikoordinir oleh Tagana. Nah, itu kemarin ada 3 titik posko resmi yang memang itu terintegrasi dengan pemerintah kecamatan maupun kabupaten. Yang lainnya adalah posko-posko mandiri, bentuk sebagai sebuah rasa keprihatinan, spontan, rasa kepedulian. Memang fenomena alam kemarin betul-betul sangat-sangat luar biasa, sehingga muncul sebuah rasa keprihatinan bersama. Ada penanganan reaksional cepat lah.